Halo Abi Trainers, selamat pagi, sehat selalu. Mari bangun, wudhu, lalu sholat subuh 2 rakaat secara berjamaah. Karena sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah itu sama artinya dengan sholat malam semalaman penuh. Namun sebelum sholat subuh, ayo teman-teman sholat sunnah dulu 2 rakaat sebelum mengerjakan sholat subuh, karena 2 rakaat sebelum subuh itu adalah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Oke, kita mulai saja buat videonya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Teman-teman Abi Trainers, apapun ibadah yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, hendaklah kita senantiasa berusaha mengerjakannya dengan ikhlas, karena ikhlas itu adalah kunci dari ibadah agar ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengerjakan sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan dengan ikhlas dan penuh pengharapan, karena keikhlasan adalah kunci segala ibadah, termasuk mengerjakan sholat tahajud. Maka hal pertama yang harus ditanamkan dalam hati ialah ikhlas karena Allah. Setelah itu baru ungkapkan hajat kita kepada Allah bahwa kita butuh bantuan dan pertolongannya terkait masalah jodoh yang tak kunjung datang. Itulah cara terbaik dalam mewujudkan keikhlasan dalam hati. Mengerjakan sholat tahajud demi memudahkan mendapatkan jodoh harus dilakukan dengan ikhlas, sebab ikhlas adalah ruh dari segala aktivitas amal manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Jika kita mengerjakan sholat tahajud tanpa didasari keikhlasan, maka ibadah kita tidak memiliki nilai di mata Allah. Karena tidak memiliki nilai, tentu harapan atau hajat kita tidak akan terkabul, biarpun kita mengamalkannya sepanjang waktu. Tapi Allah tidak akan mengabulkannya karena di dalamnya tidak ada unsur keikhlasan. Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata khalasa, khulusan wa khalasan, yakni jika sesuatu telah melekat kemudian lepas. Dengan demikian, ikhlas dalam makna global berarti tidak adanya tuntutan hati untuk meminta balasan, pujian, dan sanjungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah pamrih atau riya. Jika dalam mengerjakan sholat tahajud masih ada unsur pamrih,
misalnya agar dipuji oleh orang lain, maka hal itu jauh dari ikhlas, dan Allah tidak akan menganggapnya sebagai amal ibadah dan tidak akan mengabulkannya karena ada unsur riya. Orang yang ikhlas bersembah sujud kepada Allah dan berkeluh kesah kepadanya, maka Allah akan mendengar dan memberi jawaban. Tetapi jika keikhlasan itu tidak dijadikan landasan dalam tahajud yang kita gelar, maka apa yang kita inginkan sulit tercapai. Jodoh yang kita harapkan tetap akan sulit dan seolah menjauh dari kita. Disinilah pentingnya keikhlasan dibangun dan ditanamkan ke dalam jiwa. Jodoh itu soal keseriusan. Jodoh itu menagih komitmen ketulusan. Karena itu, ketika kita berusaha mendapatkannya, baik lewat perantara sholat tahajud atau perantara lainnya, maka kita dituntut serius atau sungguh-sungguh. Kesungguhan kita merupakan wujud dari adanya keikhlasan. Selain itu, yang perlu kita pahami, jika kita tidak ikhlas melaksanakan sholat tahajud, kita akan mendapatkan dua kerugian sekaligus. Pertama, kita buang-buang waktu dan energi karena setiap malam bangun untuk sholat tahajud tapi tidak dinilai oleh Allah karena kita melaksanakannya tanpa keikhlasan. Kedua, kita juga rugi karena jodoh yang kita idam-idamkan tak kunjung datang. Itulah kerugian-kerugian yang akan kita rasakan jika sayap-sayap keikhlasan tidak dibangun di dalam jiwa hingga menjadi landasan dari setiap tahajud yang kita gelar. Karena itu, mulai saat ini, kalau memang kita merasa kesulitan mencari jodoh dan menjadikan tahajud sebagai medianya, maka ingatlah bahwa keikhlasan untuk mengerjakannya merupakan poin paling penting. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takuti pada kalian adalah syirik kecil." Sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Riya." Allah berkata di hari kiamat ketika membalas amal-amal hambanya, "Pergilah pada yang kamu perbuat riya di dunia dan perhatikanlah apakah kamu mendapatkan balasannya." Hadis riwayat Ahmad. Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang riya dalam beribadah. Ia berkata, orang yang riya memiliki beberapa ciri: malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang, semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela. Dengan demikian, yang terpenting bagi kita ialah ikhlas dalam melaksanakan sholat tahajud. Ketika keikhlasan sudah menjadi bingkai dari apa yang kita lakukan atau kita amalkan, teman-teman Abiturainers, maka kita tidak akan pernah disergap oleh rasa bosan. Orang-orang yang bosan mengamalkan sesuatu adalah mereka yang masih penuh pamrih. Apapun mereka yang penuh pamrih, termasuk golongan orang-orang yang munafik, dan doa orang munafik tidak akan dikabulkan. Teman-teman Abiturianers yang berbahagia, itulah sebabnya terhadap orang-orang yang tidak ikhlas, Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Innal munafikina fi darkil asfal." Maaf ya Bitcoiners, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin
wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Teman-teman Abi Trainers, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Teman-teman Abi Trainers, karena itu dalam konteks mengerjakan sholat tahajud untuk memudahkan jodoh, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita beribadah dan menyampaikan kebutuhan atau hajat kita kepada Allah adalah balasan yang akan diberikan oleh Allah. Itu terserah Dia. Kita tak berhak menghitung-hitung ibadah yang telah kita lakukan, lalu menuntut balasan kepadanya. Itu sangat tidak pantas sekaligus tidak sopan di hadapannya. Teman-teman Abi Trainers, segala sesuatu yang ada di dunia ini Allah lah yang menentukannya. Namun walaupun begitu, kita dituntut untuk senantiasa berusaha beribadah secara ikhlas karena Allah. Karena bagaimanapun juga kita beribadah itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke Abi Trainers, mungkin hanya itu yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih di dalam berkata-kata masih ada sedikit yang menjanggal-janggal atau begak-gak dalam bahasa Sasanya, saya mohon maaf. Karena bagaimanapun dalam tahap ini saya masih dalam pembelajaran, mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, backgroundnya masih gelap ya. Kita naikkan sedikit, mungkin ada terang-terang. Oh ini terang kayaknya. Oke dah teman-teman ya. See you next time.